Salam Armada. Hello netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Kormada RI edisi 14-20 April tahun 2025. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Panah 626. KRI Panah 626 merupakan salah satu kapal cepat rudal milik TNI Angkatan Laut yang saat ini berdinasti Satuan Kapal Cepat Komando Armada 3. Kapal ini diproduksi oleh Galangan Dalam Negeri PT PAL Indonesia sebagai bentuk kemandirian alat utama sistem senjata atau alutsista nasional. KRI Panah diresmikan masuk dalam jajaran TNI AL pada Agustus tahun 2023 dan masuk dalam kelas kapal cepat rudal 60 meter. Kapal ini dirancang untuk melaksanakan operasi-operasi cepat di laut seperti patroli keamanan, patroli perairan, dan penangkalan terhadap ancaman musuh. Sesuai dengan namanya Panah, kapal ini melambangkan kecepatan, ketepatan, dan ketangguhan dalam melaksanakan tugas. KRI Panah 626 memiliki panjang 60 meter dengan kecepatan maksimal mencapai 29 knots dan dilengkapi dengan persenjataan modern termasuk meriam 40 mm. Kapal ini dirancang untuk bertindak cepat, akurat, dan menghadapi konflik skala terbatas di wilayah perairan teritorial. Keberadaan KRI Panah 626 menunjukkan komitmen TNI AL dalam membangun kekuatan laut yang dinamis dan siap tempur, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan maritim NKRI, khususnya di wilayah-wilayah rawan pelanggaran dan penyelundupan. Informasi berikutnya bahwa Kormada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan mata laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya Sedariska kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Kormada RI minggu ini. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Kormada RI pimpin Sertijab dan Satut Kormada RI. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Satuan Udara Koarmada RI dari Kolonel Laut Pelaut Henok Nasarius Firsawan SCMTR Han kepada Kolonel Laut Pelaut Gering Sabto Sambodo STR Han MTR Han MM di ruang Macan Kumbang Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam sambutan Ramatama, Pangkoarmada RI menyampaikan bahwa rotasi kepemimpinan ini diharapkan menjadi katalisator kemajuan organisasi dalam semangat inovasi, integritas, dan komitmen yang semakin kuat. Pangkoarmada RI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Henok dan menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme dan kapabilitas seluruh personil guna menjawab tantangan yang semakin kompleks demi membentuk kekuatan udara matra laut yang handal dan modern. Pererat sinergitas Kadislit Bangal silaturahmi ke Kormada RI. Dalam rangka mempererat sinergitas dan silaturahmi, Kadislit Bangal Laksamana Pertama TNI Mulyatna ST bersama staf melakukan kunjungan ke markas Komando Armada Republik Indonesia dan diterima langsung oleh Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SCMM beserta jajaran di ruang Macan Tutul Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kadislit Bangal memaparkan kegiatan Dislit Bangal dalam mendukung operasional TNI Angkatan Laut melalui riset dan pengembangan. Pangkoarmada RI menegaskan pentingnya sinergi antara satuan operasional dan lembaga litbang untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif serta sesuai dengan kebutuhan pertahanan di lapangan. Prajurit Kormada RI dapatkan siraman rohani. Prajurit dan PNS Koarmada RI mengikuti Kausri bertema bersyukur dan menjalankan tanggung jawab yang disampaikan Kepala Staf Koarmada RI Laksamana Muda TNI Eko Wayono SCMM di Masjid Al-Mutakim Mako Koarmada RI Jakarta. Dalam ceramahnya, Kas Koarmada RI menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan tanggung jawab baik dalam kedinasan maupun kehidupan keluarga. Karena keluarga yang harmonis akan mendukung profesionalisme prajurit. Kausri rutin setiap Rabu ini merupakan pembinaan rohani untuk memperkuat karakter dan semangat pengabdian. Kas Koarmada RI juga menegaskan bahwa keluarga adalah pondasi utama pembinaan mental dan prajurit harus menjadi teladan serta pelindung dalam rumah tangga. Kormada RI gelar upacara bendera 17-an. Komando Armada Republik Indonesia menggelar upacara bendera 17-an di lapangan Arafuru Mako Koarmada RI Jakarta. Upacara dipimpin oleh Askomlek Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Faradinanto ST dengan Komandan Upacara Letkol Laut Pelaut Ahmad Gunawan. Askomlek Pangkoarmada RI membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SCMSI yang menekankan pentingnya adaptif terhadap dinamika strategis, meningkatkan profesionalisme prajurit, memperkuat kemandunggalan TNI dan rakyat, serta bijak menyikapi informasi media sosial.
Upacara ini menjadi momentum membangun semangat pengabdian dan tanggung jawab sebagai garda terdepan bangsa. Pangkor Armada RI hadiri peresmian KRI Bung Hatta 370. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SMM menghadiri delivery ceremony dan pengukuhan Komandan KRI Bung Hatta 370 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM di dermaga PT Karimun Anugrah Sejati Batam. KRI Bung Hatta 370 merupakan korvet produksi dalam negeri dengan kemampuan terpun modern, mendukung misi peperangan elektronika dan siap beroperasi di segala kondisi. Kasal menyampaikan bahwa kehadiran kapal ini memperkuat jajaran Satkor Koarmada II sebagai kekuatan responsif menghadapi ancaman di laut. Letkol Laut Pelaut Ramli Arif dikukuhkan sebagai Komandan pertama KRI Bung Hatta 370 yang juga menjadi simbol komitmen TNI Angkatan Laut terhadap P3DN dan penghormatan kepada Bung Hatta sebagai proklamator bangsa. Pangkor Armada RI dampingi Kasal tinjau program ketahanan pangan TNI Angkatan Laut di Lantamal 6. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Deni Hendrata SMM mendampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SMM meninjau program ketahanan pangan TNI Angkatan Laut di Desa Punaga, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ketahanan pangan TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan Lantamal 6 Makassar ini merupakan implementasi program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat sistem pertahanan negara dan mewujudkan swasembada pangan. Dalam kunjungan tersebut, Kasal bersama jajaran TNI Angkatan Laut meninjau langsung kebun kedelai seluas 2.000 meter persegi dan budidaya rumput laut yang menjadi bagian dari program ketahanan pangan Lantamal 6 Makassar. Pada kesempatan ini, Kasal juga melakukan penanaman bibit kedelai serta panen rumput laut. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga melaksanakan bakti sosial dan bakti kesehatan. Untuk bakti kesehatan, TNI Angkatan Laut mengerahkan tenaga kesehatan 5 dokter umum, 2 dokter gigi, serta 5 bintara kesehatan yang memberikan layanan kesehatan gratis kepada masyarakat dengan target 550 orang. Sementara untuk bakti sosial dengan menyalurkan 1.000 paket sembako, 1.000 paket makan bergizi gratis, dan menanam 1.000 bibit mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan dan pelestarian lingkungan pesisir. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Armada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara, Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Sweva, Jaya Mahe.